Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong salah satu siswa untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama. Untuk berdoa dimulai. Sudah selesai. Nah, saya absen dulu. Hari ini adalah absen ganjil ya. Ahmad Mahfud, Airzal, Andin, kemudian Dewita belum diizinkan, Diva, Ferry, Gaco belum diizinkan, Hairul Anam, Bau ya belum diizinkan juga. Kemudian Laili sakit ini, Miftah, ya, Muhammad Firman, Raihan sakit, kemudian Nesa ada, kemudian Nurul Fadila, Putri Valen, Siti Rohma, kemudian Sofindari, salah baca. Tegar masuk besok, kemudian Wulan, ya. Nah, kalian, ini duduknya sudah berkelompok sesuai materi yang sedang dipelajari ya. Kelompok kanan berapa orang? 3. Belajar tentang struktur atom ya. Yang kelompok ini belajar apa? Konfigurasi. Yang ini sama? Oh sama. Kelompok yang paling timur belajar apa itu? Sistem periodik unsur. Jadi ada 3 kelompok siswa yang akan belajar materi kimia, tapi materinya sudah berbeda-beda ya. Kelompok yang struktur atom sudah ulangan kan? Tapi belum tuntas. Yang kelompok bilangan kuantum ulangan apa belum? Ada yang sudah, ada yang belum kayaknya ya. Tapi yang belum, yang sudah ini belum tuntas. Yang sistem periodik unsur belum ya, belum karena baru pertemuan ini. Ya. Nah, untuk kelompok yang struktur atom dengan sistem periodik unsur silahkan buka dulu classroomnya, buka dulu UKBM-nya, silahkan belajar sendiri dulu. Saya akan menjelaskan untuk materi konfigurasi elektron. Nah, dari kemarin yang sudah ulangan tapi belum tuntas atau yang belum ikut ulangan ini, ada pertanyaan, ada kesulitan di submateri yang mana? Ya, Nurul? Cara menuliskan konfigurasi elektron ya. Jadi setiap akan menuliskan konfigurasi elektron, jika kalian belum hafal, kalian gambarkan ini urutan tingkat energi pengisiannya dari energi yang paling rendah ya. Subkulit pertama punya berapa subkulit? 1 ya. Subkulit apa? S. Kemudian kulit kedua punya berapa subkulit? 2. S dan P ya. Kulit ketiga punya berapa subkulit? 3 S, P dan D dan seterusnya ya. Pengisiannya kita mulai dari 1 S. Kemudian tingkat energi selanjutnya adalah 2S. Setelah itu 2P, 3S. Kemudian 3P, 4S. Setelah itu 3D, 4P, 5S. Jadi diingat, tidak ke arah kanan ya, tidak 1S, 2S, 2P, 3S, tidak begitu, tapi ikut urutan seperti ini. Nah, contoh AL 13 ya. Berarti pengisiannya 1S. S isinya berapa? 2 ya, 1S 2. Kemudian 2S 2. Sudah terpakai berapa? 4. Yuk lanjut. 2P berapa? 6. Isinya 6P ya. Terpakai berapa? 10. Kemudian 3S isinya 2. Kemudian sudah terpakai berapa dihitung? Berapa? Kurang berapa? Kurang berapa? Kurang 1, berarti 3 apa? P1. Jadi kalau yang terakhir ya ikut sisanya berapa. Nah, coba sekarang yang bertanya tadi Nurul Fadila yang bilang tidak paham, silakan dikerjakan Nurul.
terima kasih. Mungkin temannya ada yang mau mengomentari atau mengoreksi? Putri, kenapa? Urutannya belum benar katanya, coba dibenerin kalau urutannya belum benar. Ya. Nah, dari yang dikerjakan Putri tadi, urutannya apa sudah benar? Urutannya benar. Pengisiannya benar atau salah? Salah. Ayo, siapa yang mau membetulkan? Ayo, silakan. Ya, terima kasih. Coba kita lihat lagi ya. Tadi jawaban Nurul seharusnya setelah 3P apa anak? 4S. Berarti kesalahannya di sini ya. Kemudian yang Putri Valen, kesalahannya katanya di pengisiannya. Di pengisian yang mana? 3P ya, seharusnya diisi penuh dulu ini. Ya. 3P. Nah, berarti yang terakhir punya Mahfud sudah benar. Bisa dipahami pengisian elektron pada subkulitnya? Ya, silakan. Kalian coba dulu di UKBM-nya selesaikan. Saya akan beralih untuk mengajar teman kalian yang masih materi struktur atom. Untuk 3 anak ini sudah ulangan ya, tapi belum tuntas. Kemarin pada saat tes, materi apa yang dirasa kalian belum paham? Cara menghitung proton, elektron, neutron. Nah, iya. Ulan bertanya, apakah kesulitannya nanti sama ya, Erzal, dan bagaimana menghitung proton, neutron, dan elektron pada ion? Ya, bisa dilihat di sini ya. Kalau pada atom bisa kalian ya? Kalau pada atom, coba saya tes. 11, 23. Miftah ya. Nah, Miftah, Na nomor atomnya 11, nomor masanya 23. Protonnya berapa? 11. Neutronnya berapa? Neutron 12. Elektronnya berapa? 11 ya. Nah, sekarang kalau Na menjadi ion, ini kan namanya atom natrium. Bagaimana kalau ion natrium? Nah, kemarin ion ada ion positif, ada ion negatif. Kalau dia ion positif, berarti ada atau negatif, itu berarti ada sesuatu yang berubah, yang dilepaskan. Yang dilepaskan atau yang diterima itu pasti yang letaknya paling luar. Yang paling luar dalam suatu atom itu proton, neutron atau elektron? Elektron. Berarti yang berubah adalah jumlah elektronnya. Jumlah elektronnya. Kemarin kalau positif berarti elektronnya diapakan? Dilepas, ya, dikeluarkan, dilepas, sama ya. Kalau negatif diterima, ditangkap oleh. Nah, ini positif, berarti elektronnya berubah, berkurang atau bertambah? Berkurang. Berarti protonnya berapa, Erzal? 11. Neutronnya berapa?
15. Ini nggak akan berubah. Jadi atom menjadi ionnya nggak akan berubah. Kemudian elektron berkurang berapa? Kurang sesuai muatannya ya, berkurang 1. Bisa dipahami? Coba untuk lebih memahami lagi latihan soal yang terkait dengan menghitung proton, neutron, elektron, ion bisa kalian coba. Sekarang untuk siswa yang belajar sistem periodik unsur, sudah diterima materinya, sudah dilihat video pembelajarannya, paham? Ada yang belum dipahami. Apa yang belum dipahami? Coba yang keras, Ferry, biar teman yang belakang dengar. Energi ionisasi ya. Nah, untuk mempelajari sifat-sifat keperiodikan ya, baik itu energi ionisasi, afinitas, keelektronegatifan, kalian harus paham dulu konsep jari-jari atom. Jari-jari atom. Nah, jari-jari atom itu bisa digambarkan dengan jumlah kulitnya ya. Jumlah kulitnya. Kalau atom yang memiliki 1 kulit, 2 kulit, 3 kulit, pasti jari-jarinya yang paling besar yang mana? Yang kulitnya bagaimana? Kulitnya banyak, iya benar. Yang kulitnya banyak ya. Nah, kalian sudah paham ya konsep jari-jari. Pokoknya yang jarak dari inti dengan kulit terluarnya itu besar, itu berarti jari-jarinya besar ya. Jadi jari-jari adalah jarak antara inti dengan kulit terluar. Nah, sekarang konsep energi ionisasi. Energi ionisasi adalah di situ ya, energi minimal yang dibutuhkan untuk melepaskan 1 elektron. Jadi untuk melepas elektron, atom itu butuh energi. Nah, semakin mudah melepas elektronnya, maka energi yang dibutuhkan kecil. Nah, sekarang kita bayangkan di inti ada apa? Proton dan neutron. Proton muatannya apa? Positif. Neutron netral ya. Jadi secara keseluruhan di inti atom muatannya positif. Sedangkan di kulit atom ada apa? Ada elektron. Elektron bermuatan negatif. Antara muatan negatif dengan muatan positif terjadi gaya tarik menarik. Jadi ada gaya tarik menarik antara elektron dengan inti atom. Nah, sekarang kalian bayangkan, kalau jari-jarinya besar, maka gaya tariknya bagaimana? Gaya tariknya lemah. Kalau gaya tariknya lemah, elektronnya mudah lepas, sehingga energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron kecil. Energi itulah yang disebut energi ionisasi. Bisa diulang, Ferry, coba diulang. Kesimpulannya bagaimana tentang konsep energi ionisasi? Kesimpulannya adalah semakin panjang jari-jari atom, maka semakin kecil energi yang dibutuhkan untuk melepaskannya. Karena dalam semakin panjang atom jari-jarinya, maka semakin lemah gaya tarik menarik antara elektron dan intinya, sehingga energi yang dibutuhkan juga menjadi semakin kecil. Yang lain bisa memahami? Nah, kalau bisa dipahami silahkan pelajari sifat-sifat keperiodikan yang lain ya, afinitas dan keelektronegatifan. Ya, silakan dipelajari dulu. Nah, kelompok ini ada pertanyaan? Belum? Tidak ada. Nah, karena waktunya sudah habis, jadi kalian silahkan lanjutkan di rumah, selesaikan UKBM-nya, selesaikan LKPD-nya. Jadi kalau sudah siap untuk ulangan, silahkan hubungi Bu Nikma. Nanti kita ulangannya pakai aplikasi, karena tidak mungkin ulangan di tatap muka begini ya, karena muridnya hadir 50%. Jadi kita ulangannya pakai seperti biasa, pakai aplikasi. Silahkan hubungi Bu Nikma bagi yang siap ulangan. Jika ada kesulitan, silahkan juga bisa hubungi kita lewat WA group atau di classroom, atau kita bisa bertemu mungkin di rumah kalian atau di rumah saya, boleh, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke, sampai di sini
Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.